Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali menyambung tali kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memperbaiki niat itikaf kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Selanjutnya marilah kita mendengarkan talim yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurud dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi hurufid dariyat. Maka tatkala Allah menjahirkan ia akan tubuh jasmani jasad kita, maka dirupakan akan huruf Muhammad padanya. Maksudnya di sini, tatkala Allah menjahirkan ia akan tubuh jasmani jasad kita, maka dirupakan akan huruf Muhammad padanya. Dan maksudnya Allah menjahirkan
tubuh jasmani kepada diri kita, jasad kita, maka dirupakan seperti huruf Muhammad. Karena menunjukkan sekaliannya, terlebih daripada nurnya Muhammad, yaitu 4 huruf. Karena ia menjahirkan kepada batang tubuh diri kita ini daripada nurnya Muhammad, yaitu 4 huruf. Pertama, kepala hurufnya mim awal. Yang kedua, bahu tangan hurufnya ha. Ketiga, paruh pinggang hurufnya mim. Yang keempat, kaki hurufnya yaitu mim, dal, mim ha mim dal. Tetapi yang 4 huruf itu 5 huruf pada hakikatnya. Muhammad itu 4 huruf, cuma hakikatnya 5 huruf. Karena asalnya Muhammad, yaitu nama Muhammad yang jahir, buat menunjukkan ia akan yang ampunnya nama Muhammad yang batin. Nah, itu sebabnya Muhammad itu kita kebiasaan mengetahui 4 huruf aja deh. Cuma ditambahi 1. Rahasianya teman. Karena nama Muhammad yang jahir buat menunjukkan ia akan yang ampunnya nama Muhammad batin. Hakikatnya Muhammad nyawa kita, maka tetapi inasar itu 5. Hakikatnya nih, itu nyawa. Pada Muhammad 4 huruf, cuma hurufnya nyawa. Tetapi inasar yang 4 itu menjadi 5. Dan adapun nama itu pun 5 pula, ialah asalnya alif, lam, alif, ha. Allah pun artinya hurufnya 4 cuma menjadi 5. Karena situ ada alif itu menyambung dengan ha, Allah. Kan ujung itu ha boleh, cuma tengah itu ada alif. Nah, makanya asalnya Muhammad pun 4 pada hukum hakikatnya 5 huruf juga. Allah Ta'ala pun yaitu jahirnya 4 cuma hukumnya 5 juga, yaitu alif, lam, alif, ha. Maka nama Muhammad dan nama Allah keduanya itu digugurkan pada sebutan, dan tetapi pada lafaz maka nyatalah Allah itu nama dan hakikatnya itu alif yang ampunnya nama. Anang alif diha situlah namanya rahasia. Pada Muhammad tasdidnya an Muhammad, yang menunjukkan 5 akhir, lam akhir ialah nama Allah yang sebenarnya. Demikian juga Muhammad 2 mim, akhirnya 1 rahasia dengan nama Allah. Dan kita kebiasaan Muhammad 4 huruf, Allah 4 huruf leh.
sekarang ini kita harus mengetahuinya, yaitu 5 huruf. Karena kemarinnya kita masalah alam kunah zatnya Allah Ta'ala nang laisa kamislihi syai'un. Di sini kita harus mengetahui nama Allah ada rahasia, itu huruf yang 5. Muhammad pun yaitu rahasianya yaitu 52. Maka jahir pada tubuh kita karena huruf alif Allah yang bersambung dengan hak itu artinya jahir pada tubuh kita. Jadi kalingkingan hurufnya alif, berarti ini hurufnya alif. Jadi manis lam awal, jari tangan lam akhir, telunjuk serta ibu tangan hurufnya H. Makanya kita mengangkat takbir itu ada rahasia huruf Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu rahasianya aku yang hidup. Ini hurufnya Allah. Akbar, aku rahasia. Akbarnya istilah juga dibatinya di atas karena Nabi kita Mi'raj. Kebanyakan di para ulama ahli fikih akbarnya itu di bawah. Allahu Akbar. Para ulama ahli tasyawuf akbarnya harus mati di atas. Allahnya aku sebagian sudah kasar ke arah ain. Allahu Akbar wa qiyamullah. Itu hurufnya karena tadi mim harap mim dal. Di situ hurufnya ada rahasia. Karena hurufnya itu 2 mimnya. Di situ Muhammad. Ada tasbih boleh? Itu hukum 2 hurufnya. Nah, inilah istilah yang kita ketahui masalah 4 huruf Allah itu hukumnya 5, itu alif rahasianya. Alif, lam, alif, ha, 5. Nah, ada kita kebiasaan 4 nih. Nah, cuma malam ini kita mengetahui rahasianya. Nah, kan nyatalah Allah itu nama dan hakikatnya itu alif yang ampunnya nama yang menunjukkan lam akhir ialah nama Allah yang sebenar-benarnya. Nah, itu nama Allah yang sebenar-benarnya hurufnya harus 5. Demikian juga nama Muhammad 2 mim akhirnya 1 rahasia dengan nama Allah, maka jahir pada tubuh kita. Makanya kita ini berhuruf mim ha mim dal. Kita berdiri betul hurufnya alifnya Allah. Ketika kita ruku rahasianya lam pertama. Ketika kita sujud rahasianya lam kedua. Ketika kita duduk lalu baca Rabbil firli warhamni itu hurufnya ha Allah. Nah, itulah asal yang wajibnya sembahyang. Makanya bila tidak mengetahui yang demikian, ilmu kita belum sempurna, ibadah kita belum sempurna. Nah, makanya ilmu di atas langit ada langit. Dan apalagi mencari iman halus-halusnya lagi ilmu. Ada kita ini yang besar-besarnya aja.
Nah, artinya tuh masalah wajib, rukun, syarat dan sah. Nah, itu aja yang kebiasaan diketahui. Itu ada lagi yang halus, dihalusi lagi. Contohnya aja dulu berwudu, bila ada adab, itu akhlaknya Rasulullah tuh. Makanya kita berwudu namanya pancuri, sebab tidak salam dengan balia itu mulukan atau nabilah khaidir. Kita mandi pun kebiasaan kita pemancuri juga, adab dan akhlaknya harus beradab. Salamlah dulu dengan balia itu mulukan atau nabilah khaidir. Itu kan halus-halusnya. Menjata menjahirnya tak sudah tahu. Nah, makanya kita wajib nuntut ilmu sampai mati. Kita wajib mendengar ilmu dan belajar ilmu. Jadi kalian hurufnya alif, jadi manis lam awal, jadi tengah lam akhir, talunjuk serta ibu tangan hurufnya, maka jahir Allah Ta'ala akan asalnya dahulu asalnya. Berarti ini rahasianya tadi itu. Artinya huruf Allah ketika kita mengangkat takbiratul ihram, matinya namun bisa kasat ta'ala ta'ayin, harus mati Allahu Akbarnya di atas. Di bawah bang, boleh bukan ada boleh. Makanya kita harus ujar bahasa waya ini apa kita berpolitik. Kita beribadah pun begitu juga. Makanya yang masuk surga hanya 3 sab tanpa bighairi hisab. Mudahan kita termasuk golongan yang 3 sab masuk surga. Karena menuntut ilmu rahasia Allah. Nah, itulah tasawufnya Rasulullah. Adapun yang jahir itu akan hakikat Muhammad di sifatnya, jumlahnya akan ia hakikat jumlah terhimpun sekalian alam kepada abdi pada nurnya Muhammad. Karena alam semesta ini dan isi-isinya itu lantaran adanya nurnya Muhammad. Maka abdi sekalian alam dengan isinya itu Muhammad akan zat hayat kehidupannya. Maka apabila dihakikatkan dengan panak sekalian alam, niscaya kembali ia kepada asalnya. Nah, artinya kembali hanya kepada Allah. Daripada Nur Muhammad kembali hanya kepada Allah. Sahkan pandangan mata hatimu hanya Nur Muhammad juga. Jahir di dalam ma'rifat kita, maksudnya ia suhud. Apa yang kita lihat dan apa yang kita pandang, wujud apapun yang ada di alam di dunia ini, itu kembalikanlah kejahiran wujudnya Allah. Nah, itu namanya ibadah. Ibadah yang tidak putus-putusnya. Kalau kita beribadah baca Quran, sembahyang itu bisa putus. Kalau suhud apa yang kita lihat, wujudnya alam, kejahiranlah wujudnya Allah, menunjukkan adanya Allah. Adanya Allah pula la ta'ain, kada bebenda. Cuma yang ada sifat jahirnya Allah. Sifat Allah jahir kepada kita, sifat kudrat dapat kita bergerak. Jahir aku sifatku kepada hambaku, sifat iradah. Dan aku jahir sifatku kepada hambaku, sifat ilmu. Nah, maka itu segala-galanya sifat 7 itu kembali kepada Allah. Sifat kita
wala kadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakalimun. Itu sifat kita. Kalau sifat Allah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, supaya amal ibadah, pekerjaan, perbuatan jangan ada lagi syirik, terlebih dahulu kita harus panah kepada nurnya Muhammad. Kalau patut kita diserahkan diri kita, batang tubuh diri kita ini kepada nurnya Muhammad. Di dalam ilmu hakikatnya pada bahwa sebenar-benar diri kita ini adalah nurnya Muhammad. Nah, supaya menghilangkan perbuatan syirik jari, syirik hati, dan syirik hati lagi. Bila ada demikian, kita masih syirik. Sudah demikian baru kita berwasilah. Berwasilah itu bahasanya apa? Kita bertawasul. Tawasulnya ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati al-Fatihah. Nah, itu sebelum kita beribadah. Hendak baca Al-Quran kah? Harus istidrak dulu diri kita kepada Nur Muhammad, baru kita berwasilah membaca Fatihah. Sudah baca Fatihah hanya baca Al-Quran. Kita hendak berzikirkan, harus berwasilah juga. Kalau ada berwasilah, tali hubungan ini kada sampai kepada Allah. Wasilah itu tali benar-benar hubungan itu sampai kepada Allah. Bila kada berwasilah, kita kada sampai. Nah, itulah adabnya kita beribadah. Adabnya sebagian Pak. Panahkan juga diri kita kepada nurnya Muhammad. Baru pengakuan hamba pada bahwa diri kita sebagai Nur Muhammad, baca istighfar, syahadat, baca surah An-Nas, ilahi atal maksudi wa biridikal matlubi aqtini mahabbataka ma'rifataka nawaitu lillahi ta'ala. Nah, itu hendak sembahyang. Kalau kita baca Quran, zikir, panahkan pada bahwa diri kita sebenarnya Nur Muhammad. Lalu ila hadratin Nabi Mustafa, kan baca Fatihah. Ya, kita berwasilah atau bertawasul. Bila kada bertawasul, tidak ada tali hubungan itu hanya kepada Allah, berarti kada sampai. Maka pandangan mata hatimu hanya nurnya Muhammad juga jahir di dalam ma'rifat kita. Inilah hakikat di dalam hati. Maka pandangkanlah kulimu akan sekalian alam dengan isinya kepada Muhammad. Karena lantaran nurnya Muhammad adanya alam, makanya kita himpunkan hanya kepada Muhammad. Maka yang dikehendaki nurnya Muhammad di sini yaitu nur sirna, nur yang sebenar-benarnya, yaitu Muhammad, hakikat sifat Allah. Hanya yang sebenar-benarnya nurnya Muhammad, hakikatnya sifat Allah yang tersebut daripada zatnya Allah Ta'ala. Karena ini berrahasiaan nurnya Muhammad, berrahasia dengan nurnya zat. Makanya ujar Allah Ta'ala, jahirun Nur Muhammad gaibul anna. Jahirnya Nur Muhammad gaiblah, karena Allah berdiri sendirinya selama 500 tahun. Itu di alam jibu lah. Belum ada kalimah kun, belum ada nurnya Muhammad. Allah Ta'ala berdiri selama 500 tahun, kemudian ada kun. Kun itu jadilah nurnya Muhammad. Jahir Nur Muhammad gaibul anak ujar Ta'ala. Jahirnya Nur Muhammad gaib aku. Jahirnya nurnya Muhammad selama 12 tahun. Belum ada kalimah fayakun. Kemudian ada kalimah fayakun, jadilah, yaitu insannya Adam. Makanya ujar Nur Muhammad, jahirul insan gaibul anna. Jahirnya manusia insan Adam gaiblah aku. Nah,
inilah orang yang berrahasiaan. Nurnya Muhammad rahasia dengan nurnya zat berrahasia lawan kita insan. Karena di dalam hadis kursi Allah menjelaskan al insanu sirri wa ana sirahu. Bermula rahasia insan manusia, ujar Allah, itu adalah rahasia. Inilah terjadi zat sarupa dengan zat. Namanya pun zat yang dinamai usul itu hakikat insan yang kamil, ialah hakikat Allah, nama zatnya Muhammad yang bersifat hayyun. Namun Muhammad itu pada bersifat hayyun atau Allah Ta'ala tidak bersifat hayyun, berarti kada mempunyai sifat mati. Yang kena hayyun itu sifat orang yang hidup. Dan Ahmad pun sifat pun ia juga, maka dinamai rahasia Allah kita dan rahasia Nabi kita dan rahasia Anbiya dan Aulia dan ulama yang soleh dan rahasia kita. Inilah sebenar-benarnya zat dan sifat dan asma dan af'al. Itulah jalan ma'rifat Allah yang sempurna, terhimpun ia di dalam hakikat rahasia. Karena ia mengasihi bagi hakikat manusia yang sempurna, hilanglah pada masa itu wujud hamba dan jadi wujudnya Allah. Nah, pada hukum hakikatnya artinya hilang wujud hamba, wujud kita, dan lahirlah wujudnya Allah. Seperti firman-Nya di dalam Taurat. Masalah ilmu katuhanan sudah ada di dalam kitab Taurat. Khalaqnal insani masaluhu wa syuruhu. Telah kujadikan ia akan manusia itu misalnya dan rupanya, yakni misal zatnya dan rupanya yang berselahan bagi segala yang baharu. Karena rupa Allah itu berselahan bagi yang baharu. Cuma Allah Ta'ala itu bukan berupa kayak kita. Cuma itu tidak boleh dikatakannya alam. Cuma kita bisa dikatakannya alam. Kalau kita dikatakannya alam, menunjukkan adanya Allah. Dan Allah pun tidak berupa seperti rupa kita. Dan karena kalau berupa seperti rupa insan, berarti sama pada itu baharu. Dan Allah orang yang qadir, yang bersalahan bagi segala yang baru, yakni jahir pada insan, terjadi zat dan terjadi sifat dan terjadi asmanya dan terjadi af'alnya. Nah, kalau tidak terjadi zat, sifat, asma dan af'al kepada diri kita, kita tidak bisa apa-apa. Nah, kita dapat melihat itu kembalikan kepada Allah. Dan dapat kita mendengar, kembalikan hanya itu kepada Allah. Kalau ia tidak terjadi kepada kita diul pun kada bisa, bergerak pun kada bisa. Nah, sebab terjadi itulah terjadi zat, sifat, asma dan af'al, baru jahirnya insan. Dan jahir pada segala hakikat rahasia Tuhannya, tiada yang lainnya dan tiada sepertinya. Firman dalam hadis kursi, zahiru rabbi fi batinil abdi. Jahirnya Allah di dalam batin hamba. Nah, artinya bukan Allah bertampak di dalam batin lah. Itu maha suci. Cuma di dalam sebutan hadis ini menghampirkan paham. Karena Allah jauh, tidak berantara, dekat, tidak tersentuh. Hampir mata yang hitam dan yang putih, hampir lagi aku. Nah, makanya
Allah bukan bertempat di batin kita, bukan. Cuma itu hanya menunjukkan rahasia. Zahirnya Allah di dalam batinnya hamba, yakni pada ketika itu karamlah pandangan itu di dalam hati, maka nyatalah wujudnya Allah. Arti karam itu tidak ada lagi merasa diri kita ada, tidak ada merasa hamba lagi, tidak ada. Itu hanya semata-mata Allah, semata-mata wujudnya Allah. Pada hakikatnya, kalau zahirnya kita mau kita bakalah ta'ala kafir warai. Nah, itu artinya di dalam ilmu rahasianya Allah. Karena rahasia ini diandalkan gunung-gunung runtuh, kada sanggup menerima rahasia. Andi anda rahasia ke laut kering. Cuma andaknya rahasia ya di diri kita. Karena tadi Al-Quran ayat hadis kursi menjelaskan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Bermula rahasia insan itu adalah rahasia kodam. Sebab kita ini sudah diikat atau disimpai dengan dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Makanya insan inilah yang dapat arti itu menerima rahasia. Nah, di dalam ilmu tasawuf rahasia syahadat itu ada 3. Kalau di dalam hukum fikih itu hanya 2, syahadat tauhid, syahadat rasul. Itu diikat kita dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di dalam hukum tasawuf awal syahadat, pohon syahadat, akhir syahadat. Awal syahadat adalah ilmu. Bila kita hidup kada berilmu, pacangan sasat. Bila hidup tidak ada berilmu, contohnya kita hendak ke pasar pagi, kada berilmu, sasat. Apalagi ke akhirat. Nah, makanya kita wajib nuntut ilmu, belajar ilmu, mendengar ilmu, supaya jangan sasat. Di dunia hasanah, wabil akhiratnya hasanah. Pohon syahadat adalah batang tubuh. Batang tubuh kita inilah namanya syahadat. Makanya ujar ulang bahari, syahadat berbuka berlari-lari. Hendak turun dari rumah, adabnya salam dulu, baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca istighfar, baca syahadat, kemudian assalamualaikum ya Abu Basar bumi, assalamualaikum ya Abu Basir langit. Ujar bumi, aku ini makhluk Allah Ta'ala juga. Siang hari, siang malam kamu menginjak bahuku. Paribasa juga panas bahuku karena injak. Kada pernah kamu menghormati aku. Kalau sudah kamu ke alam kubur, ke dalam parutku, nanti aku akan menjepitnya. Jepitan bumi itu sakitnya itu luar biasa. Tulang rusuk kita ditasulisi, nang kanan ke kiri, nang kiri ke kanan. Sudah terjepit, dihintit pulang, dijepit pulang. Kayak apa? Nah, ini sebab kita ada akhlak dan adabnya dengan dengan bumi. Nah, kita pula tabrak binatang makhluk Allah Ta'ala. Ujar kuduk, kenapa aku maka ditabrak? Apa salahku? Aku masih ingin hidup, aku makhluk Allah Ta'ala juga. Dan nanti kita di akhirat perkara yang pernah kita menyakiti makhluk, yang pernah kita menabrak kuduk atau sabun, orang berhari itu benar-benar dia bahasa bertaduhan, berakhlak lah. Adabnya harus ada di hadapan.
ambil memburing, ambil kunci kontak hidup fitnah ya. Itu banyak tuh masalahnya tuh. Kata kuduk, kata sambut tuh oleh apalagi kata kucing modelnya. Nah makanya kita dijaga, dipelihara lah batang tubuh syahadat kita. Kan makanan syahadat makanan yang halal, jangan makanan yang subatang haram. Cuma kita ini sering makan makanan yang subhat halal, cuma hukum subhat sebab waktu belanja kada barakah. Di dalam kitab Fathul Mu'in juz ke-4 dan di dalam kitab I'anatul Talibin juz ke-4 dan di dalam kitab Sirus Salikin juz ke-2, sahnya jual beli adalah ijab dan kabul. Bahasa Banjar nampak barakah, tukar jual. Cuma banyak ada mengerti. Tukar itu bahasanya berhuruf balik. Ada kita beli barang sudah mengerti itu. Beli jual, tukar jual. Karena di dalam Allah menjelaskan apabila kita termakan barang yang subhat, apalagi yang haram, menjadikan sakit darah mengalir di tubuh kita, maka ujar Allah, ku haramkan masuklah ke dalam surgaku. Itu hati-hati itulah. Ingat almarhum baguruan kita Haji Abdurrahman Kubi. Sidin itu bila belanja ke pasar membawa karung gandum, itu semuanya acan, asam, bawang, iwak, semuanya dalam karung. Ada ini pulang belanja maaf nukar dari kauman atau dari haruan, digantung hapulang di belakang ini. Orang ini melihat kumaha jahulu genarnya nukar dari zaman benar sayur nangka betul ya. Bila orang itu menabur berarti orang handal. Bila kita kadang memberi, kita berdosa. Dosanya hukum dosa minah. Sama itu kita belanja nukar sur kalati berapa ada harganya ya 5.000 lah bahasanya. Bahkan zaman benar buruk tuja sayur kalati apalagi nangka berapa nangka tadi lagi gini nyamannya. Termasuk berdosa-dosa minah tuh. Apalagi orang istilah beliur dua maginannya air. Nah makanya hati-hati lah. Bahkan kada pulang hantar titir tuh. Tapi bila kada berangkat barangnya halal, cuma mengandung hukumnya subhat. Nah ini hukum pagi. Makanya tadi batang tubuh kita disahadat isilah makanan-makanan yang halal dan yang paling halal. Akhir syahadat ruh atau nyawa. Nah jangan sampai pula ruh kita bernajis. Najisnya ruh, jangan ada lagi syirik. Nah bila syirik itu hukum najis tuh. Kayak apa caranya? Kita menghilangkan, membersihkan najis ruh, bukan kayak nang najis benda airiyah lah. Nah ini istilah juga pagi ke tuan guru belajar, tanyakan baik-baik kayak apa guru membersihkan mulut nyisir kayak apa. Nah kamu harus sebelum bekerja beribadah dan beramal istidraklah dulu, panahkanlah dulu dirimu kepada nurnya Muhammad. Nah itu kunci-kuncinya itulah. Bila kada mengisrakan badan tubuh diri kita kepada nurnya Muhammad, pekerjaan perbuatan amal ibadah hukumnya syirik. Nah itu diingati. Ini kunci segala amal ibadah kita di dalam hidup kita sehari-hari. Yakni pada ketika itu karamlah pandangan itu di dalam hati, maka nyatalah wujudnya Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam Taurat, la razultu bisyai'in kajuhirin fil insani. Tidak jahir aku, gila tangan nih,
pada sesuatu seperti jahir aku pada insan dengan ilmu yang sebenarnya. Nah, artinya jahir kita ini itu kejahirannya Allah di dalam rahasia. Makanya kita benar-benar kita jaga, kita pelihara perbuatan kita. Jangan ada sifat-sifat majmumah, jangan diibaratkan perkataan, jangan ada sarah talak, sarah kalam, sarah ta'am. Hanya istilah kita disuruh bacaan ilmu kita digunakan cuma untuk artinya mengingat selalu kepada Allah. Jangan lidah digunakan untuk merumpi, mengusik yang berkurang. Jangan beberapa hadis turun di pengajian mudah orang disambatkan. Padahal guru tadi nama dahin lo boleh dijaga benar-benar habis sembahyang Jumat. Udah orang disambati. Nah, jangan, jagalah lidah kita. Jangan sampai mengufat orang, menggibah orang. Karena belasan orang menggibah, orang mengufat, nanti di akhirat memakan daging saudaranya yang mati. Lebih jahat pada Sumanto nih. Kalau Sumanto memakan daging orang lain, kalau kita suka mengufat, suka nyambat orang, itu memakan daging saudaranya yang mati. Itu belasan orang yang suka menghibah. Itu dijaga itu. Di dalam hakikat yang sempurna, nyatalah tiada terlindung zahir dan batin. Ada lagi terlindung nyata kejahirannya Allah. Hal itu pandangan suhud kita pada hukum hakikat. Pada jahir sesuatu tetapi batin hanyalah yang maujud itu hanya jad yang asa, karena bahwasanya asa Allah SWT tiada manarina ia akan sesuatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ta'arifin wal ulama wal 'amilin. Allahumma ta'arifin wal ulama wal 'amilin. Allahumma ta'arifin wal ulama wal 'amilin wahdina 'ala siratal mustaqim. Allahumma aqrimna ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman sahiha wa amalan shaliha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Haq, ya Haq, ya Haq, ya Haq, ya Rahman, ya Rahim. Allah bil haqqa haqqa batilan batilan batilan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah taklim kita. Insya Allah kita akan melanjutkannya di malam Rabu yang akan datang. Dan marilah kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafatul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على